Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa atau di channel aku Rafatunisa dalam episode tutorial and tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai bagaimana teman-teman mereka sebagai aktivis untuk memilih tayangan yang bermanfaat dan berfaedah. Kita tahu bahwa sejak tahun 1992 televisi sudah mulai beredar di Indonesia. Nah, pada saat itu satu-satunya televisi yang perkembangan itu TVRI cuma satu. Jadi di zaman dulu TVRI itu cuma hanya menayangkan beberapa genre program dan satu-satu seperti mulai dari genre musik, kuis, drama, terus juga film seri barat, dan juga tentu saja kartun pendidikan. Tapi seiring perkembangan pertambahannya stasiun TV yang sekarang bertambah di 20, tapi mungkin sebagai dari kalian tuh banyak yang minta. Ada yang berargumen bahwa MNC Group lebih pantas ditayangkan dibandingkan MT Group. Tapi sampai sekarang pun empat media terbesar Indonesia seperti MNC, SCM, Eko SCM, MTEK, Viva Group, dan sebagainya mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi mereka tuh merasa nih, misalnya seperti baru-baru ini sejak minggu tanggal 17 dan 20, dua sinetron SCTV yang baru seperti Satu Dua Hati dan juga Marga Cinta itu kan sama-sama menggunakan marga cinta. Ya memang sih kan marga cinta itu memang sangat diharuskan dalam setiap judul sinetron. Tapi nggak semua, cuma hanya berlaku untuk judul sinetron saja. Sehingga kita bisa menemukan banyak yang pernah bilang mengatakan dua sinetron terpopuler misi Cinta Tanpa Karena Setelah Cinta. Apa itu cinta tanpa karena setelah cinta? Itu merupakan gabungan dari sinetron Cinta Tanpa Karena milik RCTI dan Cinta Setelah Cinta di SCTV. Dan terus ada lagi, ada Takdir Cinta itu, ada Takdir Dua Hati ataupun Maligai Cinta itu jika digabungkan menjadi Maligai Satu Cinta untuk dua hati. Itu gabungan ini contoh ya, imajinasi. Tapi sebenarnya banyak tanpa kita sadari, banyak orang yang menganggap bahwa sinetron itu dipersaingkan dibandingkan kartun karena beberapa alasan ya. Alasannya mungkin karena kartun itu dianggap terlalu kecil ataupun terlalu beranggapan bahwa usia dewasa itu tidak pantas. Tapi memang banyak sih orang dewasa yang suka nonton animasi, tapi gak semua genre amat tuh anak-anak. Ada juga kartun yang versi dewasa yang sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak usia di bawah usia balita. Terus tapi baru-baru ini 3 kartun ikonik MNC Group itu juga baru digemari oleh semua kalangan. Misalnya SpongeBob di GTV, Opini Mas TV, dan juga Doraemon di CTI. Itu kan semuanya kan semua genre. Tapi sayangnya sayangan kartun yang biasa full day itu tuh pun hanya ditayangkan oleh media TV parabola. Misalnya kalau di Kids TV itu kan milik MNC Group ataupun dari TV milik milik MT Group. Jadi kedua-duanya ini juga berperan penting dalam menaikkan secara pendidik. Tapi rata-rata saya kudu bayar. Terus ada lagi kekurangan lain dari ketidaksadaran stasiun TV ini terutama sinetron. Mungkin sinetron juga sebagian besar tuh ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu karena ada yang mengandung unsur-unsur religius nih, ada unsur religius, ada pengajaran, terus ada juga peduli terhadap sosial. Itu kan misal contoh judulnya Cerita Kita, itu kan penting untuk menjaga kebersihan lingkungan ini tentang tersebut. Tapi yang bersifat merugikan itu adalah tentang perselingkuhan. Mungkin kita tahu markas atau perselingkuhan yang ada di vlog sebelumnya ini juga merasakan di dunia nyata. Jadi bisa berupa azab bagi seorang pelaku penyimpangan perilaku itu kan ada pelakor dan pembinor. Jadi pelakor itu kebanyakan besar mendapatkan azab. Kritikan lainnya adalah pemeran utama pria itu lebih kalah ketimbang antagonis. Itu beberapa para netizen seperti itu. Terus kemudian apalagi ya? Ini tentang kasus perundungan anak. Mungkin kasus perundungannya sangat rentan sekali dialami ketika anak yang bukan penggemar sinetron tuh merasa boleh menjadi korban perundungan bagi yang penggemar sinetron karena berapa alasan. Karena mereka anak sekolah tuh kan sangat cepat menangkap rangsang apa yang sinetron. Tapi dengan sinetron yang tidak bermanfaat itu juga sangat berbahaya bagi perilakunya karena mengakibatkan kelainan fisik, mental, sosial, dan perilaku. Baik fisiknya tuh kan bisa menyakiti siapapun dengan perundungan. Terus kemudian yang mentalnya bisa membuat orang stres dan merasa frustasi. Kemudian sosialnya tidak mau bergaul dengan siapapun yang penggemar sinetron. Tapi biasanya mau aja sih kalau memilih teman yang pergaulannya baik juga membantu kita mengatasi masalah tersebut. Terus kemudian yang keempat tentang perilaku sinetron seperti mencuri, terus materialis, boroskan uang, itu juga merupakan tindakan yang sangat potensial bagi pemain sinetron. Terus ada yang terakhir sekali, kalau yang tidak awas ini, mungkin kita suka kebiasaan yang mendengarkan ceramah sama mulai hari. Kan selama itu kan agama itu kan sudah lazim ditayangkan di TV. Misalnya untuk setiap hari Minggu tuh ada yang khotbah ataupun yang setiap hari itu ada ceramah agama. Jadi kedua-duanya itu penting sekali untuk ditonton sebelum mulai hari itu bisa menyerap agama beda nama lagi. Nah, sekarang untuk mengatasi masalah bagaimana cara mengenalkan mereka tentang manfaat, kemudian yang pertama adalah ini.
Bagi penonton usia anak-anak, pastikan buatlah jadwal tayangan tersebut, jadwal waktu yang baik, terutama program TV-nya apa. Pilih program TV yang menurut anak-anak seperti dari YouTube bisa, tapi tayangan TV juga bisa, asalkan Senin sampai Jumatnya harus dipakai untuk pendidikan ya. Kenapa? Kalau Sabtu Minggu kan hari Senin sampai Jumat itu kan harusnya kan anak ngisi waktu dengan jam sekolah. Jadi selama di sekolah mereka tidak boleh diizinkan untuk menonton kartun selama hari sekolah supaya mereka lebih fokus ke pelajaran. Biasakanlah nonton kartun animasi secara di luar jadwal pendidikan itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian selain itu untuk film layar lebar. Untuk film layar lebar anak animasi, tayangan itu biasanya harus selalu yang durasinya pas seperti VCD. Mungkin kita tahu bahwa TV sekarang itu sengaja memotong durasi di dengan aslinya asalkan dengan tujuan untuk memperhemat durasi. Tapi menghemat durasinya itu kalau yang terlalu berlebihan juga membuat manusia tuh sulit bernostalgia karena kan biasanya penuh, jadi ternyata dipotong karena beralasan. Seperti saya contohnya saya pernah mengalami hal serupa. Jadi kadang tuh kita kan selalu ada ikan dalam sinetron, bukan ikan sinetron, kita nggak bahas itu, tapi nanti kan suka ada ini tuh ada yang dipotong-potong, ada yang hilang. Jadi kita bisa wajib mencocokkannya dengan menggunakan laptop atau PC. Itu untuk review anak-anak supaya mereka tidak merasakan ada yang hilang seperti itu, bisa kesal dan menimbulkan kita netizen. Kemudian yang ketiga untuk sinetron. Sebenarnya sejak tahun 2021, iklan dalam sinetron itu sudah mulai ditayangkan setiap jam malam. Hampir semua judulnya pun bertujuan untuk mempromosikan barang-barang, tapi itu juga membuat kritikan yang sangat ada dua kritikan. Ada kritikan yang baik untuk mempromosikan barang untuk kesabaran, dan kritikan yang kedua itu adalah untuk membuat rasa tidak sabaran. Jadi yang ketika tidak sabar itu karena iklannya tuh beranggapan lebih panjang ketimbang film. Yaitu namanya kritikan. Jadi solusi yang terbaik adalah segeralah beralih dari nonton sinetron menuju ke nonton film layar lebar ataupun kuis supaya mereka tuh masih lebih terhubung bagi yang penonton penggemar satu usia kalangan remaja sampai dewasa muda. Dan kemudian yang keempat untuk film layar lebar ya. Untuk film layar lebar yang genrenya di luar anak-anak itu biasanya tuh gini. Sebenarnya dari pengalaman aku belajar nonton film layar lebar di TV itu kan kebanyakan ada yang juga sudah di skip. Jadi seperti film lebar animasi, film lebar animasi pun juga harus diwajibkan untuk menyocokkannya dengan film aslinya supaya tujuannya nggak jadi kelewatan. Nih, kalau misalkan tertinggal, jadi solusi yang terbaik adalah digunakan pisah total supaya tidak terjadi pemotongan durasi yang terlalu berlebihan karena alasan menghemat durasi. Dan yang kelima, yang benar untuk melakukan yang penting sekali adalah biasakanlah galakanlah mereka bagi usia anak-anak sampai dewasa muda untuk selalu mendengarkan ceramah atau khotbah sebelum mulai hari. Itu mulai kita ambil manfaatnya ya. Itu tayangan lebih bermanfaat dan menarik. Bukan hanya ceramah agama saja, tapi juga pendidikan agama, agama Islam, Nasrani, ataupun secara animasi juga tidak boleh dilupakan, baik itu secara animasi ataupun program pendidikan. Nah itu aja untuk feedback. Nah itu aja tips untuk kali ini. Jadi kalau kalian merasa penggemar, jadi persiapkan ini mulai dari sekarang. Ubahlah kebiasaan kalian dari menonton sinetron, dari maksudkan tayangan TV yang tidak berfaedah menuju dengan yang benar supaya persiapan masa depan kalian bisa lebih cerah dan tidak pengaruh pada dan tidak menyebutkan kalian tidak boleh terlalu terobsesi dengan program TV. Harus wajib betul-betul melakukan kegiatan manfaat lain seperti beribadah, belajar, terus juga bermain konsol game ataupun membuat vlog seperti saya lakukan supaya manajemen waktu kita bisa terjaga. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sih bahasa sosial media aku, kemarin yang aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengajarkan mereka untuk memilih sebagai penggemar program TV untuk memilih tayangan yang lebih bermanfaat dan berfaedah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.